Al-ikhlas itu maknanya adalah kita mengosongkan diri kita dari apapun di dunia ini kecuali hanya Allah tuh dalam diri kita. Kajian kita yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah sudah, Al-Falaq sudah, Al-Falaq sudah, dan hari ini Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas wa tusamma surah Al-Ma'rifah. Jadi surat Al-Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kajian namanya itu banyak. Di antaranya adalah Suratul Ma'rifah, Suratul Jamal, Surat At-Tauhid, Surat Al-Baqarah, Surat An-Nur, Surat Al-Mu'awwidah, Surat Al-Mani'ah, dan yang sering kita kenal surat apa? Al-Ikhlas. Orang kampung nyebutnya pulhu gitu ya, biar gampang aja dan pulhu. Padahal pulhu baru ayat pertama ini, pulhu Allahu. Tapi yang terkenal yang sering banget kita itu suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dewek-dewek beda sama surat yang lain. Coba deh, surat itu kan tema. Kalau suratul Baqarah ibarat temanya tentang sapi betina, betul nggak? Pasti di dalamnya ada sapi. Suratul Naml berarti temanya tentang semut, di dalamnya ada cerita tentang semut. Suratul Fil, suratul Hajj pasti. Tapi suratul Ikhlas cuma ada nggak di antara ayatnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, ada nggak tentang Ikhlas? Tidak ada sini unik. Temanya di dalamnya enggak menyinggung tentang, tapi itu kasat mata kita, zahirnya. Secara batin ada, kita kemarin ngaji di bagian ini. Jadi bapak-bapak sekalian, Al-Ikhlas itu tidak disebut sama sekali tuh di dalam surat ini. Karena apa? Karena Al-Ikhlas itu maknanya adalah kita mengosongkan diri kita dari apapun di dunia ini kecuali hanya Allah tuh dalam diri kita. Kalau kita kaji ayat per ayat, qul huwallahu ahad Allahus samad, itu semuanya tentang Allah, tentang Khaliq, nggak ada tentang makhluk. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas ada tentang makhluk, bahkan surat-surat yang lain. Tapi
ini hanya Allah. Kerja udah capek, sebelum masuk ke tema ya, ke ayat ya, baru kronologisnya aja, biar bapak paham. Kerja capek-capek, tapi hasilnya enggak. Tapi kalau udah kita dari Allah, kita ikhlas. Sakit, udah ikhtiar kemana-mana berobat, tapi masih sakit. Tapi kalau di hati kita udah hanya Allah, kita itu ikhlas menerima sakit itu. Sehingga ketika kita bicara ikhlas, itu bicara tentang Allah. Dan suratul Ikhlas hanya bicara tentang Tuhan yang bernama Allah. Nah, nyambung gak tuh? Berarti al-ikhlas itu kita mengosongkan diri dari benda apapun di muka bumi yang ada dalam diri kita adalah siapa? Makanya qul huwallahu. Keunikan kedua, kenapa disebut nama Allah di dalam surat Al-Ikhlas? Allah menyebut dirinya Allah, qul huwallahu. Padahal ayat surat pertama turun, surat apa yang pertama turun? Al-Alaq, terus Al-Qalam, terus Al-Mudaththir, terus Al-Muzammil, terus Al-Fatihah. Itu urutan surat yang turun. Coba Al-Falaq, Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Betul kan? Baca dengan nama Tuhanmu. Allah menyebut kalimat Tuhanmu. Ya Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu. Kenapa Allah tidak menggunakan Allah di situ? Iqra bismillah misalnya. Terus nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun rabbik. Enggak disebut Allah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka. Enggak disebut Allah lagi. Padahal itu ayat pertama tuh. Padahal mestinya Allah menyebut nama Allah. Karena apa? Karena saat itu Allah mengenalkan Tuhan yang sebenarnya kepada orang-orang musyrik saat itu. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat Allah di sini? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin saat itu udah beriman kepada Allah. Makanya mereka kalau menyebut orang jahiliyah itu, kalau menyebut, saya kebetulan memang jurusannya bahasa Arab. Saya pernah belajar nusus adab Arabi, nusus adabiyah Arabi. Di sana saya dari mulai belajar teks-teks sastra Arab jahili, Asri, Umawi, Abbas, itu hampir orang-orang musyrik selalu mengatakan wallahi, Allahi, billahi, gampang banget. Coba lihat teks-teksnya. Padahal mereka musyrik, tapi dengan menyebut Allah itu gampang. Emang mereka percaya kepada Allah. Hanya kepercayaan mereka kepada Allah itu beda dengan kepercayaan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Mereka percaya kepada Allah, tapi tetap menganggap Allah itu beranak, Allah itu diberanakan, Allah itu berbilang. Sehingga Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke ayat. Jadi begitu Pak, keunikan surat apa tadi? Ayat ya. Masuk kepada yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad itu dalam bahasa Arab itu Esa. Ada kalimat wahid, satu. Kalau kita bilang satu, kedepannya akan ada nomor angka berikutnya enggak? Tuh, 2, 3 gitu kan. Kalau udah Esa, tunggal. Tunggalnya tunggal, benar-benar tunggal, tidak berbilang, tidak trinitas, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak mewariskan dan tidak menerima waris. Esa. Ya. Nah di sini di tafsir ini inna hadhihi surah nuzilat bisa bagi su'alil musyrikin. Jadi ayat ini surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari Muhammad. Asbab nuzulnya adalah disebabkan pertanyaan kaum
SAW berkata, innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail. Jadi Amir bin Tufail itu diutus oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad untuk apa? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sabbabta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta faqiran aghnayna wa in kunta majnunan dawayna wa in hawaita imra'atan zawwajnaka. Ya Muhammad, sabab ta'alihana, engkau selama ini menghujat, mencela, menghina agama Tuhan kami. Lata, Uzza, mana yang selama ini tidak, mana yang dulu, mana yang fa'u, enggak pernah memberikan kamu kebaikan, manfaat, burukan, tapi kamu sembah. Nah, mereka itu marah. Tuhan jadi apa ini? Dicela oleh Nabi Muhammad. Selama ini kami menyela-nyela Tuhan kami terus. Kemudian waqala tadina abai, selama ini kamu selalu menyisi Tuhan, agama nenek moyang kamu. Fa in kunta faqiran, ya Muhammad, kalau kamu fakir, kalau kamu miskin, abdaina, kami siapin juga seluruh apa yang kamu inginkan buat kamu. Masya Allah. Wa in kunta majnunan dawaina, kalau kamu gila, kami siap ngobatin kamu. Wa in hawaita imra'atan, kalau kamu senang perempuan, zawwajnaka, aku akan nikahi perempuan itu kepada kamu. Kalau kamu pilih istri-istri kami tercantik, orang-orang muslim pilih nama, kami akan cari kamu, istriku akan aku berikan perempuan. Wah, gitulah kira-kira. Nah, kalau kita disuruh gitu kira-kira gimana? Bang Ubay, nah Bang Ubay pilih bang yang paling cocok, gitu gimana? Jamaah ketularan ini saya. Tapi Nabi Muhammad gak gitu jawabannya, ya Allah. Kita disuruh kasih jabatan, kasih harta, ya mungkin kita berdiri dakwahnya. Udah kamu diem. Mau duit, mau cewek, mau sehat, tenang, tapi tanggung semua. Pas jadi menteri gitu kan, kalau belum jadi menteri rame banget Pak, rame. Pas dianggap buru-buru menteri, wamen doang, wakil menteri doang tuh, langsung itu nyanjungnya selangit. Di mana itu? Di Konoran. Tapi dari Muhammad begitu Pak. Ini jawabannya apa Pak? Faqala, Nabi menjawab, lastu bi faqirin. Kalau ada kalimat ba demi bab ziyadah tapi bermakna taukid. Misalnya lastu bi faqirin, berarti syukur aku itu sesungguhnya. Syukur aku itu enggak fakir kata Nabi. Wala majnun, sungguh aku enggak gila. Wala hawaitu imrah, sungguh aku enggak suka. Enggak. Ini enggak pengen. Terus apa kata tadi? Ana Rasulullah. Saya Rasul, saya utusan Allah. Ad'ukum, menyeru kamu, ngajak kamu. Ngapain? Min ibadatil asnam ila ibadatillah. Dari menyembah patung untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua saya tolak. Saya mau berhenti ngajak kamu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita ya lagi. Saya sering buat itu Pak. Mendatang ke orang-orang yang kali dia ramai, pasti kasih jabatan langsung aja tuh dia. Gimana? Nah, ternyata baru pertama, besok diutus lagi tuh. Diutus lagi tuh. Siapa? Amir bin Tufail. Diutus lagi yang kedua, sampai yang ketiga diutus oleh
Amir mendatangi Amir bin Tufail wa Albad bin Rabi'ah, dan dua orang ataya an-Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amir, ila man tad'una ya Muhammad, kepada siapa kami harus menyeru ya Muhammad? Kata Amir, faqala ila Allah, sembah Allah. Bilang sama orang musyrik lainnya, sembah Allah, menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Begitu dia jawabannya. Qala sibhu lana amin zahabin huwa aw min fiddatin am min hadidin am min khasabin. Fanazalat hadhihi surah. Sifati kami ya Muhammad, Tuhan kamu itu. Saya dapat amanat dari orang sahabat-sahabat saya, dari kolega-kolega saya, dari CS saya. Sifati Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Emas, perak, besi, atau kain? Maka turun ayat ini. Ketika mereka mengatakan pertanyaan itu, turun ayat ini disampaikan, qul huwallahu ahad. Kemudian datang lagi itu Pak, berikutnya orang-orang Nasrani. Kalau tadi orang-orang apa tuh musyrik, ini orang Nasrani juga datang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, ini orang Nasrani bertanya kepada Muhammad, siklana rabbak ya Muhammad, sifati kepada Nabi Tuhanmu. Amin zabarjad. Zabarjad ini batu zabrud. Oh mahal tuh Pak. Kalau kita paling punyanya batu. Saya punya bawa batu ini kali. Jadi digosok-gosok dulu, kita baca itu. Bacaan, bacaan. Nah ini enggak. Zabarzad itu batu jamrud. Masya Allah Pak, mahal sekali. Au yakut, yakut. Di kita juga ada yakut dari Waman. Cuma lagi kita tersangka sekarang. Jadi yakut itu maknanya apa? Berlian. Yakut wal marjan, kan? Berlian. Apakah Tuhan kamu kayak gitu? Ini orang-orang Kristen nih, orang-orang Nasrani tanya. Au zahabin dari emas, au fiddah dari perak. Faqala inna rabbi laisa min syai'. Tuhan saya, kata Allah, kata Nabi Muhammad, tidak terbuat dari apa-apa. Li'annahu khaliqul asya'. Tuhan saya itu pencipta seluruh makhluk yang ada di bumi. Fanazala qul huwallahu, maka turun ayat. Nah, jadi ayat turun qul huwallahu itu gara-gara pertanyaan dari orang-orang musyrik tentang Tuhannya Nabi Muhammad kayak apa. Maka jawabannya adalah qul huwallahu. Nah, kemudian ini faqal, orang Yahudi nyampe lagi, datang lagi tadi orang musyrik itu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi datang lagi Pak, rombongan yang berikutnya. Faqalu sib lana rabbak la'allana nu'minu bik. Ya Muhammad, sifat Tuhanmu, mungkin setelah kamu berikan pengertian, saya akan beriman kepada Tuhan. Fa inna Allah ta'ala anzala sifatahu fit Taurat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifatnya di dalam Taurat. Akhbirna min ayyi syai'. Karena Allah sudah memberikan sifat-sifat dari Taurat. Sekarang menurut kamu gimana coba Tuhan kamu itu, kan? Wa hal ya'kul wa yashrab wa man warasa wa man yarisu. Apakah Tuhan kamu itu makan
Orang Yahudi pun penasaran, Pak. Muhammad ini ngejek Tuhan kita terus ya. Nah, karena orang Yahudi juga menyembah Allah, hanya masalahnya penyembahannya kepada Allah itu dia menjadikan Allah itu Tuhan Bapa, Tuhan anaknya itu yang disebut dengan, dia juga beriman kepada Tuhan yang disebut dengan siapa namanya, lupa saya. Kalau orang Nasrani kan percaya kepada Allah, hanya percaya itu ada Tuhan Bapa gitu kan, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, sehingga taslis itu dalam Islam itu bukan begitu. Tuhan saya kata Muhammad SAW enggak begitu ya. Jadi Tuhan kami itu tidak berbeda. Orang Yahudi juga sama, yang menjadikan seseorang menjadikan Tuhan ya. Di sini tadi ada agak sedikit kecil nih misalnya ya. Orang Yahudi juga demikian. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tetapi ada Tuhan lain yang disembah oleh dia. Kalau orang Nasrani menjadikan Isa gitu kan sebagai Tuhan, orang tahu siapa namanya? Bukan Yahweh itu nama ini ya. Dia menjadikan sembahan juga Uzair. Di Islam juga begitu. Allah ya Allah, nggak bisa. Kalau di Nasrani kan menjadikan Isa Trinitas. Nah di Yahudi Uzair dijadikan sebagai sembahan juga. Kata Nabi Muhammad enggak gitu. Allah kami lagi esa, tidak berbilang dan tidak beratkan, tidak diberatkan. Nah, kayak gitu. Sehingga lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami itu tidak, ketika ditanya sama orang Nasrani tadi, Tuhan kami tidak beranak dan tidak pula diberanak, tidak mewariskan mulk kerajaan dan tidak juga menerima kerajaan dari Tuhan itu. Tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami pun Allah Somad dulu Allah Somad ya. Allahus Somad. Allah tempat kalian semua tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya dulu cakap dengan Muhammad, turunlah ayat 4 surat ini 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tuhan kami itu esa, Tuhan kami itu tempat kalian semua bergantung kepadanya. Enggak ada Tuhan lain. Enggak ada Tuhan Uzair, Tuhan Yesus, enggak ada. Mohon maaf yang non-muslim nih ya, ini kami lagi ngajarin tafsir, ya urusannya dengan mereka. Kami lagi mengajarkan apa yang termaktub di dalam Al-Quran ini. Tuhan kami bukan begitu, enggak melalui anak. Enggak ada Tuhan anak, enggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami tidak pernah lahir, apalagi dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami tidak ada sedikit pun tandingannya. Nah, gitu kira-kira. Dulu ketika orang-orang Nasrani dan sebagainya, Yahudi bertanya, Nasrani datang, orang musyrik jahili datang pada Muhammad. Nah, jawaban Allah diturunkan. Karena waktu udah tinggal 3 menit lagi, sebenarnya masih banyak, tapi saya coba untuk memberikan terbaik buat jemaah. Surat Al-Ikhlas, Pak. Kata Nabi ngajarin sama istrinya, ya Aisyah, khatamkan Al-Quran sebelum kamu tidur. Nabi Muhammad ngajarin ke sahabatnya, wahai sahabatku, khatami Al-Quran. Tapi mereka menjawab, bagaimana mungkin ya Rasul, tapi mau tidur mengatakan Al-Quran. Kapan tidurnya? Apa kata Nabi? Al-Ikhlas itu sepertiga yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu baca 3 kali berarti cukup.
lam yakul lahu kufuwan. 3 kali itu Anda sudah menetapkan. Yang kedua, kalau kita masuk rumah, mau ada orang yang tidak ada masuk rumah kita, kalau doanya terbaik begini: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah tawakkalna. Begitu. Tapi kalau bapak hafal cukup Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Jadi mau ada orang Assalamualaikum. Karena di sana di rumah kita cuma baru main juga kan. Ini kagak nono aja. Ada orang nono aja, udah nggak ada orang bukan? Siapa itu? Kita. Tapi biasakan. Maka para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita baca Al-Quran. Sekali juga Bapak. Assalamualaikum baca Al-Quran. Yaudah, ini ada sahabat yang miskin banget hidupnya. Ya Rasulullah, ajarin saya satu doa aja yang membuat saya sekaya. Kata Nabi, kamu mau masuk rumah, beri salam, baca surat Al-Ikhlas. Ya Allah, Pak Nabi memang luar biasa. Tuh, jadi miskin, jadi kaya orang hidupnya Pak. Ya tapi tentunya dengan diiringi ikhtiar. Dan besok gua alhamdulillah agak kerja dan ngapain ya? Ikhtiar. Kelasnya beda. Ada tidak apa kita mencoba. Jadi terus sekalian, hebatnya lagi kalimat Allah itu Bapak sekalian, lihat qul huwallahu ahad. Allah ada berapa huruf Allah itu? 4. Alif lam lam ha, betul nggak? Allah, iya kan? Alif dibuang, bacanya apa? Lillah. Allah juga kan? Lam kedua dibuang, apa namanya? Lahu. Apa artinya? Baginya, siapa sih? Allah. Masih Allah juga kan? Lam ketiganya dibuang, hingga ha. Maksudnya apa? Huwa itu siapa maksudnya? Allah. Jadi uniknya lafaz Allah itu begitu. Jadi walaupun dibuang sana sini tetap Allah juga. Ini maknanya apa? Jadi surat Al-Ikhlas ini ngajarin ketauhidan yang full kita. Bahwasanya dalam diri kita itu jangan sampai ada Tuhan yang kita diyakini. Ya kalau ziarah hati-hati. Kalau itu sebagai ziarah dong, ya tetap mintanya kepada siapa? Allah. Mentang-mentang ini wali, maka keramat gitu kan? Salah mintanya kita. Jadi syirik kan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Demikian